Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Ya, film kita kali ini berjudul Predator. Tentunya Predator ini ada Predator yang pertama yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, tampaklah sebuah helikopter yang akan landing di sebuah pangkalan. Kemudian dari pangkalan tersebut terlihat beberapa pemuda gagah tinggi perkasa keluar satu persatu dari helikopter. Salah satu dari antara mereka bernama Doug. Maksud kedatangan mereka ternyata mereka ditugaskan untuk menjalankan operasi penyelamatan seorang menteri yang hilang di dalam pedalaman hutan Borneo. Singkat cerita, terbanglah mereka bersama-sama dengan menggunakan dua buah helikopter menuju ke TKP. Dan dari sini mulailah misi penyelamatan menegangkan mereka di dalam hutan Borneo. Sesampainya di hutan Borneo, tepatnya di negara Indonesia, mereka menyelusuri hutan tersebut setapak demi setapak. Tiba-tiba saja mereka terhenti dan menemukan sebuah helikopter yang tergantung di atas pohon cemara. Kita ketahui pula bahwa hutan Borneo adalah hutan yang sangatlah luas dan juga sangat berbahaya dengan berbagai macam binatang buasnya. Setelah berjalan cukup lama, salah satu member dari mereka yang bernama Billy yang merupakan keturunan India mencium tanda-tanda yang tak beres di atas pohon. Lalu dia pun naik ke atas pohon dan ternyata benar dia menemukan 3 orang mayat yang sedang dikuliti. Wih. Sehebat-hebatnya dia, tetap saja dia pun terkejut. Kemudian datanglah para anggota yang lainnya yang ketakutan melihat dan geli-geli sedap serta penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, ternyata korban-korban tersebut adalah anggota kelompok Jim Cooper. Jim Cooper adalah teman Doug sesama Angkatan Darat Amerika Serikat. Oleh karena itu, Doug pun mencurigai hal ini semua adalah settingan dari atasan mereka. Lalu misi pencarian menteri kembali dilanjutkan. Sampai suatu saat mereka menemukan sebuah kampung yang terdapat para tawanan. Doug dan teman-teman lainnya kemudian mengatur siasat untuk menyergap mereka. Tentu saja rintangan dan hambatan banyak sekali di tempat tersebut, seperti ranjau dan jebakan-jebakan lainnya. Dan akhirnya pertempuran pun tak terelakkan.
Dalam pertempuran itu, Duck berhasil melumpuhkan tawanan perempuan yang hendak menyerangnya. Kemudian saat itu Duck pun menyadari bahwa ini semua adalah isu yang dibuat oleh si Dillon temannya tersebut. Dillon memanfaatkan mereka guna mengetahui apa yang ada di dalam hutan Borneo itu. Hal ini dikarenakan sebelum-sebelumnya tentara Amerika banyak sekali yang tewas di dalam hutan Borneo. What happened? Why don't you get the job done? Got it? And I don't do this kind of work. Major villas all over the place. Can't be more than 1-2 miles. Selama perjalanan, mereka selalu dihantui oleh sesosok tak kasat mata yang selalu mengawasi mereka semua. Makhluk ini pun dapat mendeteksi suhu tubuh manusia. Saat mereka semua berjalan menyelusuri hutan, tiba-tiba saja Billy terhenti, termenung dan gemetaran ketakutan. Terlihat Billy sedang menatap di atas pohon tanpa ada reaksi sedikit pun dari dia. Kemudian Dutch menghampirinya dan bertanya kepadanya apa yang sedang dia lihat. Billy yang juga seorang paranormal mengatakan kepada Duck ada seseorang yang sedang mengawasi mereka semua dari atas pohon. Saat situasi sedang panik semua, tibalah saatnya si gadis pun memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian mereka pun semua mengejarnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata salah seorang dari mereka pun diserang oleh makhluk yang tak kasat mata itu. Tak berserang lama mereka semua sampai di TKP. Akan tetapi terlambat sudah, temannya yang satu itu sudah tercabik-cabik. Syoklah mereka dan semuanya gemetaran ketakutan. Kemudian mereka semua menginterogasi si gadis dan menanyakan apa yang terjadi. Di situ si gadis gemetaran ketakutan dan menjelaskan dengan tidak sempurna. Masih dalam suasana tegang dan menakutkan, para pasukan melanjutkan perjalanan. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu si koboi, tiba-tiba saja diserang oleh makhluk tak kasat mata. Mengetahui temannya yang tewas dengan ususnya yang brodol, si Blackie pun mengambil senapan mesin gun itu dan memberontongkan dengan amburadul ke arah manusia tak kasat mata itu. Pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dan makhluk apa yang menyerang mereka. Mereka menginvestigasi temannya yang rusak amburadul itu dengan mengatakan tidak ada satupun bubuk mesiu. Ini artinya musuh mereka adalah seorang alien atau bukan manusia. Sebelum melanjutkan perjalanan, si gadis tawanan menemukan bercak darah berwarna hijau, yang ternyata itu adalah milik si predator yang sedang terluka. Di tempat lainnya ternyata sosok tak kasat mata itu bernama Predator. Wujudnya seperti kadal dan sangatlah besar dengan kulit yang bersisik. Kembali di base camp mereka, si Blackie mengatakan bahwa musuh mereka ini sangatlah menakutkan dan bukanlah manusia. Hal ini dipertegas oleh si Billy yang juga mengatakan hal yang sama. She saw. Ask her what happened to Hawkins. Fue la selva que se lo llevó. You know something. What is it? They're waiting for us.
Debat dan diskusi panjang mengenai siapa yang menyerang mereka pun terjadi di antara mereka. Kemudian mereka semua berkemah dan memutuskan untuk memasang perangkap sepanjang radius 45 meter dari base camp mereka. Wires. Maybe it can't see this. Dengan rasa sedih, takut, dan menegangkan, mereka pun menunggu kedatangan si predator agar masuk ke dalam perangkap mereka. Karena tak kunjung datang, si Duck pun kemudian mencoba untuk memancing si predator agar keluar dari persembunyian. Dan tiba-tiba saja The demon who makes trophies of walaupun dalam perangkap mereka, si predator pun dengan membabi buta menembakkan senjata otomatisnya dan menewaskan salah seorang dari mereka. Kemudian si Billy dan Dillon pun yang emosi mengejar si predator tersebut. Sedangkan yang lainnya melarikan diri menuju ke arah helikopter yang akan menjemput mereka. Singkat cerita, si Blackie pun tewas dengan cara mengenaskan, sedangkan Dillon terus berjibaku melawan si predator. Karena bukan tandingan si predator, Dillon pun harus mengorbankan tangan kanannya yang terputus. Kemudian dia pun dicincang oleh si predator bak daging ayam Kentucky. Aduh. Di tempat lainnya, ternyata Billy tak melanjutkan perjalanan dan memilih untuk menghadapi si kadal predator. Nah, dari sini maka tinggallah mereka bertiga yang melanjutkan perjalanan menuju ke helikopter. Hanya hitungan detik, Billy pun terdengar sedang mengerang kesakitan dan akhirnya tewas. Kemudian satu lagi dari antara mereka ditembak oleh si predator dan akhirnya tewas pula. Tinggallah Dax dan juga si gadis itu. Kemudian Dax menyuruh si gadis untuk pergi melarikan diri menuju ke helikopter. Sedangkan Dax pun harus berlari terbirit-birit menghindari si predator dan akhirnya jatuh ke dalam air terjun. Setelah keluar dari air terjun, tak berselang lama terdengarlah percikan air seperti orang yang sedang mencebur. Nah, ternyata itu adalah si predator yang terus mengejar si Duck. Duck yang menyadarinya kemudian menghindar dan menepi di pinggir pepohonan besar. Anehnya di sini si predator yang ada di depan matanya sama sekali tidak dapat melihatnya. Nah, dari sini Duck pun mengetahui kelemahan dari si predator, yaitu dia tidak dapat melihat apabila kita menggunakan lumpur untuk membasahi tubuh kita. Keesokan harinya, Duck pun merencanakan penyerangan balik kepada si predator. Dia pun memasang banyak sekali perangkap dan juga jebakan-jebakan maut di sekitar hutan itu. Dari sini pertempuran predator dengan manusia pun dimulai.
Dengan kamuflasenya, si predator melewati si Duck di depan matanya tanpa terlihat. Akan tetapi Duck yang mengetahui gerak-geriknya kemudian melakukan serangan pertama dan berhasil melukai si predator. Karena mengetahui dirinya terluka, kemudian si predator melakukan serangan balik dengan membabi buta. Oleh karena itu, Huck pun mencoba lari dan kemudian tercebur di dalam sungai. Lalu di luar dugaan si predator kemudian membuka topeng helmnya. Hal ini dimaksudkan ternyata dia ingin sekali bertarung secara jantan bersama dengan si Duck. Dengan membuka topengnya, si predator mempunyai penglihatan yang buruk. Walaupun demikian, Duck pun tetap terluka parah oleh serangan si predator. Bad idea. Dengan sekuat tenaga, Duck pun mencoba melarikan diri dan melewati lorong yang penuh dengan jembatan. Hal ini dimaksudkan agar si predator mengejarnya dan kemudian terkena jebakan darinya. Dasar si kadal predator, ternyata dia sangat pintar sekali. Dia tidak mau menuju lorong tersebut, melainkan melompati pohon tersebut, kemudian ingin menusuk si Duck. Beruntung buat si Duck, ternyata dia masih mempunyai satu jebakan pamungkas. Kemudian Duck pun menendang kayu tersebut dan tiba-tiba saja kayu segede gaban menerpa dan mengenai si predator. Sungguh kuat si predator, walaupun begitu dia masih dapat bergerak. Kemudian saat itu Duck pun mengambil sebuah batu besar dan akan membunuhnya. Akan tetapi niatnya tidak dia laksanakan. Di sisa-sisa akhir hidupnya, si predator dengan tertawa kencang mengaktifkan bom nuklir yang akan membinasakan tempat tersebut. Dengan refleks yang sangat bagus sekali, Duck pun kemudian melarikan diri dan lari sekencang-kencangnya untuk menghindari ledakan maut tersebut. Oke teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Predator. Semoga film ini menjadikan hiburan buat kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.